Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa bersyukurnya kita yang masih dianugerahi kesempatan hari Jumat, yang mana bagi orang mukmin yang betul-betul menyadari dan meyakini bahwa hari Jumat adalah hari yang sangat agung dan mulia, maka bagi kita begitu kedatangan Jumat, maka jiwanya, batinnya, badan dan fikirnya harus betul-betul menyambut kesempatan baik itu. Nyesel nanti kalau kita mengabaikan dan lewat dengan sia-sia kesempatan Jumat yang sebaik ini. Sebab kalau kita lihat fadilah dan pahalanya luar biasa. Bahkan termasuk Jumat itu harus dijadikan orang mukmin merupakan hari rayanya. Maka kita mestinya harus mengkondisikan diri sebagaimana kalau kita ngalami hari raya, gembiranya luar biasa. Mandi, bersih-bersih, wangi, pakaiannya bagus-bagus. Mestinya itu juga diamalkan ketika di hari Jumat itu. Kok sungguh-sungguh menanggapi demikian, maka hisab dan hitungannya akan beda dengan mereka-mereka yang nyepelekan biasa. Pasti beda hitungannya apa yang disebut dengan hisab. Belum lagi kalau seandainya sudah mandi, bersih, wangi, rapi, kesempatan itu segera dia manfaatkan, tidak ditunda-tunda, maka dia akan raih pahala yang tinggi juga. Faka'annama qarraba budnatan, singkat hadisnya, yang segera maka ia akan raih pahala seekor onta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, berdasarkan wahyu. Maka kita yang sudah bersyahadat dan bahkan yang sudah ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, maka betul-betul ditanggapi. Mumpung Allah kasih kesempatan baik. Selanjutnya ketika sudah siap dari awal, juga harus dimanfaatkan, jangan sampai bengong, jangan.
perbanyak sholawat dan salam kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di antara saudara-saudara kita mengenang peringatan lahir dan perjalanan perjuangan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan itu di antaranya adalah dibuktikan dengan memperbanyak sholawat dan salam. Maka gencar aja. Apakah di tengah-tengah perjalanannya, apakah di tengah-tengah nyetir dan sebagainya, tinggal menggerakkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan kalau seandainya sambil nyandar dan sebagainya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hitungannya beda lagi. Dan selanjutnya juga masih banyak. Bahkan bagi orang mukmin, hari Jumat tidak hanya untuk mengejar dan meraih fadilah dan keutamaan pahalanya, tapi dia juga harus berusaha bahwa Jumat adalah kesempatan untuk minta solusi, minta cahaya, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita simak dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Hakim, melalui sanadnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahun nura ma bainal jum'ataini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, artinya barang siapa, siapapun boleh ikut. Tidak usah daftar formulir yang sedemikiannya. Allah kasih kesempatan terbuka. Rakyat biasa boleh, pejabat boleh, petani boleh, pedagang, guru, dosen, asalkan dia sungguh-sungguh nanggapi sabda Nabi, baik itu secara pribadi, secara keluarga, kepala daerah. Man qara'a, barang siapa yang membaca. Apa yang dibacanya? Surat Al-Kahfi, surat Kahfi. Kapan dibacanya? Fi yaumil jumu'ati, di hari Jumat. Dimaknai, maksudnya hari Jumat juga malam Jumatnya, semenjak hari Kamis tenggelam matahari, maghribnya hari Jumat. Maka selain fadilah dan pahalanya disebutkan adha'a lahun nura, maka Allah akan pancarkan padanya cahaya. Orang-orang yang mau membaca surat Kahfi tadi itu dipancarkan padanya sebuah cahaya. Sebab kalau tidak ada cahayanya gelap. Kalau sudah gelap bisa jadi nabrak-nabrak, nyasar-nyasar. Ahli hukum sepinter kayak apa, titelnya tinggi-tinggi, sekolah dan kuliahnya tinggi juga, kalau tidak diberi cahaya oleh Allah, gelap. Sehingga memutuskan apapun malah salah putusan. Ada kasus kriminal yang mestinya sudah jelas, bentuk kriminalnya ada, rekaman CCTV-nya juga mestinya ada, saksinya juga ada, di tempat yang jelas juga. Tapi kalau Allah tidak kasihkan cahaya, maka berlarut-larut, nggak kelar-kelar. Padahal ahli selama ini lincah, selama ini cepat dan sebagainya. Lah ini kok nggak kelar, kok nggak selesai, sehingga menyita banyak orang.
Bahkan kerjaan-kerjaan negeri ini berlarut-larut, tertunda dan sebagainya, menyita. Kenapa? Karena gelap. Karena Allah tidak pancarkan padanya cahaya. Oleh karena itu hadirin yang mulia, bahkan tidak hanya kasus di situ aja, kasus rumah tangga juga sama. Padahal secara finansial cukup, harta benda, rumahnya mewah, bagus, kelihatannya orangnya juga kalem, tapi ternyata kalau tidak dianugerahi pancaran cahaya dari Allah, main kasar juga. Yang mestinya istri dan anak-anaknya diayomi, tapi malah disiksa, dipukul. Dalam istilah sekarang KDRT, naudzubillah. Banyak kalau kita teruskan penjelasan hadis ini. Bagi kita barangkali, ketika ekonominya seperti ini, BBM naik dan sebagainya, dikeluhkan oleh para jamaah dan umat, sehingga rezekinya gelap. Rezekinya gelap, pengangguran, pekerjaan dicopot dan sebagainya, macam-macam. Maka bagi kita jangan sampai ada yang putus asa, kembali kepada Allah. Karena yang ngasih rezeki, yang menentukan semuanya ini, kita sehat, kita sejahtera, kita bahagia. Bahkan kalau disadari betul, dunia tidaklah segala-galanya, hanya tempat singgah. Kalau seandainya terpaksa diuji oleh Allah dalam kondisi sengsara, maka semoga di balik kesengsaraan itu akan menghantarkan kita untuk bahagia dan sejahtera di akhirat yang lebih abadi. Oleh karena hadirin yang mulia, sempatkan betul pada baca surat Kahfi. Tidak hanya meraih fadilah pahalanya, kalau membaca Quran setiap hurufnya itu adalah kebaikan, akan tapi juga ini, semoga kita dikasih terang oleh Allah. Tidak hanya soal diri kita pribadi, keluarga, pemimpin daerah, pejabat, ahli hukum dan sebagainya, penegak hukum dan sebagainya. Maka hadirin yang mulia, betul-betul apa yang sudah dituntun oleh baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita indahkan, kita sunggui, karena kita sangat percaya shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan apa yang segala difirmankan, dan kita juga sangat yakin dan percaya bahwa baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta dan tidak pernah bohong. Tinggal kita yang tinggal mengamalkan dan mempraktekkan yang telah ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun, فيا أيها المؤمنون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Surat Kahfi juga dalam riwayat yang lain, tidak hanya adha'a lahun nura ma bainal jumu'ataini, Allah akan pancarkan pada hamba yang mau membaca surat Kahfi ini untuk menerangi perjalanannya antara dua Jumat. Seterang apapun itu, tapi kalau hatinya gelap, maka yang haram-haram dia ambil, termasuk yang syubhat, jatah saudaranya, hak saudaranya, miliknya negara, dia rebut juga. Oleh karena itu hadirin, betul-betul di dalam riwayat yang lain
juga disebutkan yudhi'u lahu yaumal qiyamati. Saya sebutkan potongannya walaupun itu panjang, tapi menunjukkan hadis ini yudhi'u lahu yaumal qiyamati. Allah akan pancarkan padanya sebuah cahaya. Untuk apa? Untuk menerangi padanya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kalau riwayat tadi adalah untuk menerangi langkah perjalanan kita di dunia, agar bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang ibadah dan mana yang maksiat. Kita sama-sama berjumatan seperti ini. Kalau tidak diberikan cahaya oleh Allah, maka fadilah keutamaan saf pertama dia abaikan, disepele. Padahal kalau seandainya kita terang itu menerawang pahala, rebutan, antri, disusul saf berikutnya, disusul saf berikutnya. Ketika azan dikumandangkan, kalau seandainya cahaya iman kita itu terang, maka dia betul-betul simak. Bahkan dia membiasakan diri untuk meniru dan menanggapi muadzin yang manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Kalau seandainya betul-betul cahayanya itu terang. Tapi kalau cahayanya redup, maka dia abaikan. Mau pahala segede kayak apa, lewat. Oleh karena itu, ini betul-betul diamalkan. Apalagi tadi ditandaskan dengan riwayat yang lain, Allah akan kasih terang pancaran cahaya untuk di hari kiamat. Tentu tahapan kiamat panjang. Kiamat pertama yang barangkali dialami oleh umat manusia adalah begitu meninggal. Ketika meninggal, maka dikubur. Yang kaya kayak apa, dikubur segitu. Yang rajin ibadah ya dikubur begitu. Elit kayak apa pemakamannya, kalau tidak membawa cahaya dari dunia, maka gelap. Disewa, dibeli berapapun misalnya, karena dalam belakangan ini ada sebuah pemakaman yang elit juga, yang entah satu kaplingnya berapa, tapi yang menentukan lapang kuburnya, terang kuburnya, nyaman, nikmat, sejahtera di dalam kuburnya, kesemuanya adalah kembali pada amal yang telah dilakukan, termasuk adalah bacaan surat Kahfi. Ketika kita istiqomahkan, maka Allah akan kasih terang yudhi'u lahu yaumal qiyamati. Oleh karena itu hadirin yang mulia, betul-betul walaupun kelihatannya sederhana, karena kita sangat yakin bahwa di balik itu pasti ada manfaat dan dampaknya. Semoga kita diberi terang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibad da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wala hawla wala quwwata
إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.